feet. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat hari Natal, Selamat hari Natal, selamat hari Natal, Merry Christmas dan Tahun Baru.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari keluarga Emunah bersama-sama nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. kami datang bawa pujian Kami pada Tuhan. datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sertai Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari keluarga Emunah sama-sama mari menyatakan kepada Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. bersama-sama Gloria ya. Gloria, Gloria, Gloria. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan selamanya. Haleluya. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. haleluya. Mari puji Dia, Gloria. Mari sambut Raja kita yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari sambut Dia, Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Serupa namanya Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus,
Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, yang berkuasa selamanya. Mari keluarga mulai serukan namanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya nama Yesus yang layak dimuliakan. Kepadanya diberikan kuasa dan nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan selain nama Yesus. Mari serukan namanya. Yesus, Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Dia pemenang, 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 pemenang. Dialah pemenang, pemenang. Tuhan Yesus kita pemenang, pemenang. Haleluya. Dialah penasehat yang ajaib, telah lahir ke dunia menyelamatkan setiap kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kita. Penasehat yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa Bapa. Haleluya. Mari keluarga Emuna bersama-sama bertepuk tangan, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kita. Nyatakan, telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Nyatakan dengan iman, Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang meminta selamanya. Dia penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Dengan iman nyatakan, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang meminta selamanya. Mari bersorak bagi Tuhan yang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal,
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kami persilakan yang memimpin doa persembahan, kami persilakan maju ke depan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Sukacita Natal ada di dalam hidup kita, di dalam hati setiap kita. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saatnya kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sebelumnya kami mohon maaf kalau nanti souvenir yang diberikan untuk Bapak Ibu bisa ambil satu-satu. Tapi untuk anak belum ada dulu ya. Karena kita hari ini ternyata Tuhan limpahkan semuanya ini sampai kita berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Amin. Baik, saatnya kita berikan persembahan yang terbaik. Kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini. Karena sukacita Natal, Engkau hadir. Engkau ada dalam hidup kami. Engkau dalam keluarga kami. Engkau dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saatnya kami beri yang terbaik hari ini. Terimalah Tuhan persembahan kami. Kiranya Engkau mau berkati persembahan kami ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore. Shalom keluarga Emunah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saya Gabriela Angelita yang akan menyampaikan Infogest minggu ini. Ibadah minggu kelima akan dilayani oleh PDM Hendra Pranata. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan kuasa Tuhan melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman-Nya. Pada 31 Desember akan diadakan ibadah tutup tahun. Mari ajak sahabat, pasangan, dan seluruh keluarga Anda untuk hadir dan menutup tahun ini dengan pujian penyembahan dan renungan yang akan dibawakan oleh PDM Hendra Pranata. King of angels, oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. The Pengobatan gratis akan kembali diadakan pada hari Minggu 31 Desember mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam di Ruang Hermon. Mari periksakan kesehatan Anda. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. GES Gereja kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal pada Senin 25 Desember 2023 dengan tema Christ for Life. Pastinya akan ada yang spesial pada perayaan hari Natal ini. Jadi, mari ajak keluarga dan sahabat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal ini. Dan ingat, ibadah hanya diadakan 2 kali saja, yaitu pada jam 9 pagi dan 5 sore. Demi keamanan selama ibadah Natal berlangsung, kami menghimbau untuk tidak menggunakan jaket tebal di dalam ruangan ibadah raya. Dan kami juga menghimbau untuk tidak membawa tas dan barang berharga Anda dalam acara ibadah Natal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Emunah yang berhasil dan berbahagia. Dalam rangka menyambut Natal,
GES gereja kita bersama dengan tim Diakonia Divisi Kota Seribu akan mengadakan pasar sembako murah. Catat ya, jangan sampai lupa tanggal 31 Desember tahun 2023. Bagi jemaat yang sudah tergabung dalam Connecting Cell, ada kupon diskon spesial sebesar 30%. Cara untuk mendapatkan kupon diskon ini dengan menghubungi saya di nomor berikut ini. Selain pasar murah, kami juga akan menyediakan stand-stand bagi jemaat yang rindu untuk mengenalkan produk-produknya. Pasar sembako murah ini akan dimeriahkan dengan berbagai macam stand makanan dan minuman. Dan yang paling spesial, pasar sembako murah ini akan buka sampai larut malam. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu atau saudara semuanya untuk hadir dalam pasar sembako murah ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga Emunah yang berbahagia. GES gereja kita rindu setiap jemaatnya untuk tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam komunitas yang benar. Maka dari itu kami mengajak keluarga Emunah sekalian untuk bergabung di dalam Connecting Cell GES. Berikut adalah daftar Connecting Cell Leader di setiap daerah di sekitar Anda. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GES. Demikian info GES minggu ini. Mari bersama-sama kita jadikan firman Tuhan sebagai daging dalam kehidupan kita. Saya Gabriel Angelita beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, keluarga Emunah masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat katakan yes. Yang katakan haleluya. Hari ini kita akan dibawa dalam pujian penyembahan yang luar biasa bersama saudara kekasih kita, Bapak Michael Panjaitan. Silakan berikan tepuk tangan baik yang meriah buat Bapak Michael Panjaitan dan juga bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita, sama-sama serukan haleluya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat ketika Tuhan Yesus lahir membawa sukacita yang luar biasa. Yang bersukacita boleh angkat tangan sama-sama dong. Yang saya tahu orang yang bersukacita itu senyumnya itu manis sekali kelihatan. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kalau dia wanita katakan kamu cantik sekali hari ini. Kalau dia pria, kamu ganteng sekali hari ini. Bersukacita bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita hari ini, tapi kita bersukacita karena kita tahu Yesus lahir dalam hati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Come on. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, katakan dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Bersama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita selamanya. Bersukacita di dalam Yesus yang menyertai langkah hidup kita. Dia Immanuel, bersama-sama. Kau ada
mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancang. Sambil mengangkat tangan buat Tuhan, serukan bersama-sama. Ya Allah, sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, serukan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Ya, sumber sukacita dalam hidup kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang membawa sukacita dalam hidup kita. Yang bersukacita hari ini bersama-sama kita mau serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Sambil mengangkat tangan saudara. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Haleluya. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja katakan kaulah. Kaulah pengharapan dan kehidupan, kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapanku. Kau beri kekuatan. Sekali lagi serukan bersama-sama. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan buat Yesus Tuhan. Serukan haleluya. Puji Tuhan. Akan terdengar pujian yang terbaik buat Tuhan kita, Juru Selamat yang hidup, Yesus namanya. Sama-sama nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lalu pujian semua bagi nama penebus. Serukan gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Setiap kami datang ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, semua memuji Tuhan saudara. Tinggi-tinggi dalam surga terdapat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Angkat tangan bersama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Gloria, Gloria, Gloria.
Haleluya. Angkat suaramu, surga bersama-sama. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan-Mu, damai sejahtera atas setiap kami yang berkenan kepadamu Tuhan. Lebih lagi serukan bersama. Muliakan Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Senang sekali bisa merayakan Natal bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia Emunah Solo Baru di tempat ini. Kalau orang Jakarta bilang nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau saya lihat jemaat Tuhan di tempat ini, dari caranya ngelihat saya itu belum kenal aja udah sayang kayaknya sama saya ya. Saya Michael Panjaitan. Saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini bisa melayani semua karena kemurahan Tuhan. Ini kali kedua saya ada di tempat ini kalau nggak salah saudara, waktu itu juga di momen Natal sebelum Covid. Dan hari ini bisa bersuka cita bersama-sama. Bersyukur Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau pernah nyanyikan. Saya nggak tahu di sini dinyanyikan nggak Kak ya? Benar ya? Saya mau tes dulu ya. Kalau jemaat nggak tahu saya pulang ke Jakarta langsung ya. Boleh minta di F sebentar Kak. Tahun 2019. Kalau tahu lagu ini nyanyi sama-sama. Musim akan selalu. Sebentar ya. Kalau saya nyanyi lagu ini memang di mana-mana ibu-ibu paling banyak nyanyi. Kayaknya masalahnya banyak banget ya. Musimnya lagi berganti nggak nih? Sekali lagi ya. Musim akan selalu. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap 2017 ku percaya jalanku terukir dalam kehidupanku. Ku percaya, ku 2015 kuasamu terlebih. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Iya, sabar Ibu. Semangat sekali memuji Tuhan. Nanti ya, sabar ya. Hampir saya pikir kalau nggak ada yang tahu kok, aku pulang aja langsung ke Jakarta. Thank you so much buat Pastor Hendra dan juga Ibu. Saya manggil Bapak ketuaan, saya panggil Ko Hendra kan, lebih muda ya. Pastor Halim juga ya. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik. Dan Bapak Ibu Saudara, 2017 lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib adalah lagu kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya ingat banget lagu ini lahir dalam sebuah pengalaman ketika belum melihat janji Tuhan, belum melihat pertolongan dari Tuhan. Tapi dalam masa-masa itu seperti situasi yang tidak baik, tetap kita mau berkata, aku percaya janji Tuhanku ajaib. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, lirik dalam lagu ini. Lagu ini ada dalam masa-masa takut waktu itu. Ketika 2017 kami menikah, kami divonis gak bisa punya anak. Orang-orang berkata Michael dan istri gak mungkin bisa punya anak. Dokter teman saya berkata kalian gak mungkin bisa punya anak. Semua berkata gak mungkin, dan gak mungkin. Bukan situasi yang baik waktu itu. Tapi saya ingat banget, sekalipun kami gak pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih anak, Tuhan tolong, no. Karena kami tahu, tanpa kami katakan pun Dia tahu yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang saya dan istri saya lakukan setiap hari dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang ajaib.
Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Jangankan anak, hamil pun enggak saudara. Orang berkata ini stres nih Michael. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang ajaib. Pergi ke dokter dan berkata 5 tahun kita tunggu dulu. Ternyata 5 tahun terlalu lama buat Tuhan. Baru menikah 4 bulan waktu itu istri saya mengandung. Dan hari ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami saudara. Janji Tuhan itu ajaib. Janji Tuhan gak pernah berubah. Ketika Yesus lahir, ada satu janji yang bisa menguatkan setiap kita. Ketika dia berkata, di firman Tuhan dikatakan, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, di momen Natal ini, percaya satu hal, Immanuel, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tinggal di dalam kita, adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Lihat kiri kanan saudara, katakan, selamat menerima janji Tuhan. Sedikit lagi kesaksian boleh ya kok, 2 menit lagi deh. Kalau dibilang gak boleh pun saya mau kesaksian aja lagi di depan ya. Anak pertama lahir itu mujizat Tuhan. Saya ingat banget tahun lalu 25 Juni ulang tahun saya ditelepon sama seorang hamba Tuhan. Michael, happy birthday, I wish you all the best. Dia doain, terus dia katakan begini, kita doa ya. Oke, pastor. Dia doain saya, Tuhan berkati Michael, berkati anaknya, berkati istrinya, berkati anak yang dikandung istrinya. Waktu itu saya pikir ini pendeta salah doa, punya anak 1 aja udah mujizat gitu ya. Begitu amin saya katakan kepada pendeta ini, pastor salah doa, istri saya nggak hamil. Memang istri saya gemuk tapi nggak hamil, saya bilang begitu. Terus dia berkata begini, saya nggak tahu, lagi berdoa saya lihat ada bayi laki-laki di kandungan istri kamu begini. Dia ceritain semuanya. Saya katakan amin gitu aja ya. Walaupun dalam hati kayaknya gimana, 1 aja mujizat kok. Udah 5 tahun yang pertama, tiba-tiba dikasih tahu lagi akan ada anak kedua, ya saya kaget Bapak Ibu Saudara. 25 Juni, 3 hari kemudian 28 Juni istri saya berulang tahun. Dia jatuh, saudara, lagi mau rayakan ulang tahun dia jatuh. Dia pakai celana jeans biasa, sampai robek celana jeansnya saking kerasnya dia jatuh di batu-batu. Badannya sakit Bapak Ibu Saudara, dan saya ingat banget hari itu mertua saya ngomong begini, bawa ke dokter besok ya, ini sakit di badannya karena bengkak kakinya dan badannya semua sakit. Saya ingat banget malam itu saya berdoa di kamar, saya katakan Tuhan besok mau ke dokter, mau periksa, Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Tapi tahukah saudara, Tuhan ngomong di hati saya begini, gak usah ke dokter besok ya, beli test pack aja malam ini. Kan saya bingung, Tuhan ini gimana, orang lagi jatuh, lagi sakit suruh beli test pack. Saya gak ngomong ke mertua saya takut keluarga saya marah. Saya cuma bisikin ke istri saya, sayang Tuhan suruh beli test pack, gimana? Istri saya berkata begini, kalau Tuhan yang suruh ya beli aja. Lalu dibeli 4 untuk meyakinkan. Dan Tuhan kasih anak kedua dalam keluarga kami saudara. Selama proses kehamilan berjalan dengan baik. Tapi tahukah saudara, Tuhan bawa saya dalam pengalaman Februari kemarin tanggal 9. Ke dalam satu pengalaman bahwa tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan itu gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lama, selalu tepat pada waktunya. Makanya firman Tuhan berkata, my very present help in time of need. Pertolongan yang selalu tepat pada waktunya. 9 Februari istri saya melahirkan, operasi sesar, bayinya 4 kilo saudara, laki-laki. Semuanya normal, gak ada kekurangan apapun. Tapi tahukah saudara, di 9 Februari ketika masuk ruang operasi, sebelum masuk ruang operasi, diperiksa semua sama dokter. Dokter panggil saya dan suruh tanda tangan, Pak Michael tanda tangan. Kenapa? Tidak akan menuntut rumah sakit. Istri saya gak tahu. Saya baca semua hasil laporan di tanggal 9. Gangguannya itu banyak sekali, komplikasi saudara. Dan saya baca resiko untuk pendarahan otak istri Anda di atas 85%, resiko untuk meninggal di atas 85%, resiko untuk gagal operasinya di atas 85%. Saya syok saudara. Kalau berbulan-bulan sebelumnya dikasih tahu, mungkin saya pikir ya bisa persiapan hati, pikiran dan mental saudara. Tapi di hari H udah mau operasi baru dikasih tahu begitu, saya kaget. Saya tanda tangan, it's okay dokter, tanda tangan. Lalu masuk ke ruang anestesi. Dipanggil dokter lagi, Pak Michael ini ada dokumen lagi ditandatangani. Saya baca, ternyata anestesi bius lokal spinal, mungkin orang kesehatan ngerti, itu gagal. Dan di Jakarta waktu itu lagi viral ibu-ibu yang habis operasi sesar, lumpuh, nggak bisa berjalan karena apa? Salah suntik katanya begitu. Dan saya baca lagi, resiko untuk lumpuh itu juga sangat tinggi. Saya tanda tangan lagi, ada lagi dokter, aman. Sekarang tinggal ke dokter kandungan sebelum akhirnya akan dioperasi sesar. Dokter kandungan, dokter anak menemukan dan berkata begini, Pak Michael minta maaf, tanda tangan lagi. Hari itu saya berasa artis kok, tanda tangan terus. Kenapa? Saya baca laporannya, ternyata jantung anak saya tidak normal. Jantungnya lemah dan resiko untuk meninggal juga sangat tinggi.
Kami siapkan yang terbaik. Kami siapkan NICU and ICU. Begitu anak Bapak lahir langsung kita masukin NICU supaya tertolong. Tapi tetap kami hanya manusia. Kami nggak bisa melakukan lebih dari apa yang dapat kami lakukan. Kalau meninggal, Bapak nggak akan menuntut rumah sakit. Tolong tanda tangan. Saya tanda tangan, saudara. Begitu masuk ruang operasi, keluarga saya nunggu di ruang rawat inap, saya di depan kamar operasi. Apa yang saya lakukan? Sama sekali saya nggak berdoa, Tuhan tolong anak saya, tolong istri saya, enggak. Saya katakan, Tuhan terima kasih untuk apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saya. I chose to worship. Waktu itu saya memilih untuk menyembah Tuhan di tengah situasi yang gak baik. Saya katakan, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang baik. Dijadwalkan 1 jam, jam 9 masuk kamar operasi, berarti sampai jam 10. Lagi asik menyembah Tuhan. 9.15 menit berlalu, saya dipanggil suster. Pak Michael dipanggil dokter. Jantung saya langsung lemes sekali, saudara. Saya tahu ini baru 15 menit. Something happen. Sesuatu sedang terjadi. Entah istri saya kenapa-kenapa atau anak saya kenapa-kenapa. Dokter ini panggil saya. Dan selama perjalanan ke ruang dokter saya katakan, Tuhan Yesus Kau baik. Maaf saudara, saya berkata hari itu, kalaupun istri saya kenapa-kenapa, Tuhan Engkau tetap Tuhan yang baik. Kalaupun anak saya kenapa-kenapa, Engkau tetap Tuhan yang baik. Karena saya tahu kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saya, saudara. Dia tetap Tuhan yang baik sekalipun situasi sedang tidak baik. Dan saya masuk ke ruangan dokter, dokter berkata, dia seorang anak Tuhan di salah satu gereja Bethel Indonesia besar di Jakarta. Saya menangani kasus seperti ini sudah banyak, tapi belum pernah terjadi begini. Sampai dokter pendamping, dokter anestesi, semua perawat yang mendampingi kami gak percaya. Kenapa dok? Selama proses operasi tiba-tiba semua berubah jadi normal, gak ada komplikasi. Bahkan jantung anak kamu sehat sempurna. Sampai hari ini gak masuk NICU, sampai hari ini sehat dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Saya tahu dalam detik-detik terakhir pun ada Tuhan Yesus, ada Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hatimu dengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam hidupku. Tengah situasi yang tidak baik saat itu saya berkata, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mari sembah Tuhan bersama-sama, katakan, sungguh besar setiamu dalam hidupku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau selamanya. Ku percaya janji-Mu
ajaib. Ajaiblah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Cahaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku. Ku berserah di dalam kekuatan Yesus, kau segala-galanya bagi kami. Mari yang percaya janji Tuhan, angkat kedua tangan, buka tangan bersama. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah dalammu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kami percaya janjimu ajaib selamanya, ajaib perbuatanmu Tuhan. Ajaiblah segala janjimu yang digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaanmu. Kialarabaya natakalarabayana namasyana namo. Kialarabaya natakalarabayana namasye. Kami memuji namamu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Nyanyian ucapan syukur kami memuji namamu Tuhan. Kialarabaya natakalarabayana namasyana namo. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini kami buka hati kami untuk mengalami janji Tuhan. Hari ini kami buka hati kami untuk mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tempat di mana Engkau berdiri hari ini, mari angkat kedua tanganmu saudara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Kami punya Yesus Tuhan yang lahir dan berkuasa dalam hidup kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan ini. Mari bersama-sama sekali lagi nyatakan dan terima kuasa Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terbesar. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Janji-Mu ya Tuhan,
hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan kemuliaan yang paling besar buat Tuhan Allah kita. Mari kita berikan kemuliaan yang paling besar buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh ya lama syada lama ya syada. Oh haleluya. Penuhi tempat ini dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh ya lama syada lama. Oh, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya kami punya Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami. Bahkan hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memperingati Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus kami. Itu adalah bukti tanda dari Bapa di surga mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa atas segala berkat anugerah, bahkan segala mujizat dan pertolongan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami tahu tidak ada satupun yang dapat kami lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan selain kami mendengar panggilan-Mu, merespon panggilan Tuhan, dan juga melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, di hari yang begitu istimewa ini, kami berdoa dan kami memohon kepada Tuhan, berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang penuh kuasa. Firman Tuhan adalah firman yang penuh dengan keajaiban. Firman Tuhan adalah firman yang terus menerangi jalan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami rindu untuk Roh Kudus memimpin setiap kami semua, menjamah setiap hati kami. Sehingga hari ini ketika firman Tuhan diterima, kami percaya mukjizat Tuhan terjadi, kelepasan Tuhan terjadi, pengharapan baru terjadi, bahkan kehidupan baru terjadi atas kuasa-Mu yang lebih dahsyat dari segala kuasa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya untuk kami mau membuka hati dan menerima firman-Mu. Kami akan bawa pikiran dan hati kami terbuka di dalam jamahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sebelum duduk salami kanan kiri, katakan selamat hari Natal. Berikan senyum yang paling besar, senyum yang paling indah buat mereka semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Wah, saya merasakan tahun 2023 ini Natalnya sangat istimewa. Amin saudara. Kita siapkan 1.200 kursi kurang, 1.400 kursi kurang, sekarang 1.500. Saya berdoa semuanya bisa duduk dengan nyaman. Amin. Yang duduk nyaman katakan amin. Wah, yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Karena setiap hari Natal kita selalu bersuka cita. Mengapa? Karena kita tahu kita punya Bapa di sorga yang mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seberapa besar sih Bapa di sorga itu mengasihi kita? Seberapa besar kok sampai kita harus bersuka cita di dalam setiap hari Natal? Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Suatu ayat bacaan yang saya percaya
bahwa setiap orang Kristen pasti hafal. Bahkan kemarin saya melayani di dalam Natal anak-anak panti asuhan. Mereka semua hafal semua saudara. Wow. Saya percaya saudara juga semua pasti ngerti dan hafal akan firman ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa di dalam setiap Natal kita harus bersuka cita? Karena kita percaya ada kasih Allah yang sangat besar, kasih Allah yang sungguh besar bagi kita semua. Di dalam Yohanes 3 ayat yang 16 dikatakan, karena begitu besar. Katakan sama saya, begitu besar. Artinya besarnya segini saudara. Besarnya segini. Sampai menggunakan kata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Katakan saya. Siapa dunia ini? Saya. Siapa dunia ini? Saudara adalah orang-orang yang dikasih oleh Bapa di sorga. Tepuk tangan buat Bapa di sorga. Firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus mengatakan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap hari Natal kita mengingat ada seorang anak yang lahir. Ada seorang bayi yang lahir di dalam palungan sebuah kandang yang sederhana saudara. Di dalam sebuah kandang yang mungkin mohon maaf bukan cuma sederhana, agak kotor, agak bau. Karena ada di sebuah kandang binatang, ada di dalam kandang domba. Tetapi dia berikan seorang anak. Seringkali orang melihat hanya Allah cuman lahir di kandang aja loh. Anak kecil, anak saya aja lahir di rumah sakit. Tetapi saudara perhatikan, nilai kenapa kok anak itu diberikan kepada kita. Saya boleh tahu kalau di sini siapa yang punya anak, angkat tangan. Banyak ya. Boleh nggak kalau misalnya saya minta satu aja? Ada yang bilang boleh ya. Tolong yang tadi bilang boleh dicatat ya namanya siapa ya. Nanti supaya saya bisa menagih anaknya. Saudara, tentunya nggak ada satupun orang yang di dunia ini yang mau memberikan anaknya. Mungkin kalau anaknya lebih dari satu, mungkin Kak Michael sekarang anaknya 2, boleh saya minta 1 gitu ya. Ya nggak boleh saudara. Ada yang anaknya lebih dari 2, 3. Zaman sekarang jarang ini. Ada ya. Kalau yang anaknya 3 minta 1 aja, boleh. Pilih saya minta 1 atau saya pinjam 100. Wah ini kok pendeta kok malah ngancamnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pernah nggak kita berpikir Allah Bapa di sorga mengasihi saudara sekalian, mengasihi kita semua, dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal saudara, artinya anaknya cuma 1. Oleh karena itu kita harus ngerti loh. Hari ini siapa yang percaya bahwa anak yang tunggal diberikan pada saudara, angkat tangan. Saya berdoa saudara ngerti, kenapa ya kok hadiah ini diberikan kepada kita? Kenapa? Pernah nggak saudara menerima sesuatu yang sangat berharga dan saudara, tentunya saudara pasti akan berpikir, karena apa ya? Pernah nggak kita suatu hari kita diberikan suatu hadiah? Ada orang datang memberikan hadiah kepada kita. Pernah nggak kita berpikir, kenapa ya? Kok saya dikasih hadiah ini? Apakah saya melakukan sesuatu yang memberkati dia? Ataukah saya melakukan sesuatu yang membuat dia wow, terkagum sampai dia memberikan saya sebuah hadiah? Pernah nggak saudara ketika menerima satu hadiah, saudara membuka hadiah itu dan saudara melihat, wow, ini mahal sekali. Sampai akhirnya nggak dipakai saudara. Pernah ada yang seperti itu? Cuman disimpan semua, nggak dipakai. Saya percaya saudara, hadiah yang Tuhan Yesus berikan, hadiah yang Allah Bapa di surga yang diberikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang anak yang tunggal yang lebih dari segalanya. Saya percaya ketika Kak Michael Panjaitan berdoa kepada Tuhan dan tiba-tiba Kak Michael mengatakan, mendapatkan berita, engkau punya anak.
Walaupun dunia mengatakan kau nggak bisa punya anak, walaupun semua mengatakan kau nggak bisa punya anak, Tuhan cuma bilang aku mau beri kamu anak. Saya percaya di dalam hati Kak Michael Panjaitan saat itu, siapakah saya yang layak untuk menerima itu semua? Betul saudara? Hari ini ada yang berani mengatakan, oh kalau Bapak di surga memberikan anak yang tunggal karena saya layak menerimanya. Ada yang berani mengangkat tangan, saya percaya kita nggak akan berani mengangkat tangan saudara. Saya percaya kita nggak ada satupun yang berani mengatakan, oh saya layak untuk menerima semuanya itu. Tetapi Bapak di surga, Dia berikan kepada saudara. Dia berikan kepada kita semua. Yang sesungguhnya nggak layak untuk menerima. Kita adalah orang yang berdosa kok. Kita bukan sahabat karib. Tetapi kita adalah musuh. Karena kita adalah orang yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Alkitab menuliskan firman Kristus mengatakan, mari kembali kita lihat di dalam Yohanes 13, supaya apa? Baca bersama saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Saudara, satu bacaan ayat ini, setiap kali saya membaca, hati saya terharu saudara. Bukan hanya Allah Bapa di surga pengen hidup kita baik di dunia. Bukan hanya Bapa di surga pengen supaya hidup kita menjadi banyak, menerima banyak berkat, menjadi orang yang hebat. Tetapi satu hal yang saya ketahui dari bacaan ini, Bapa di surga pengen saya tidak binasa. Bapak di surga pengen saya tidak binasa. Saudara, betapa pentingnya di dalam hidup ini kita melihat ujung akhir dari hidup kita. Hari ini apabila kita berhasil, hari ini apabila kita hidup kita baik, bagaimana dengan akhir hidup kita? Seringkali kita berpikir kalau besok kira-kira waktu kita telah habis di dunia ini, kira-kira kita pulang kemana saudara? Satu hal yang Bapak di surga inginkan, Dia inginkan saudara dan saya untuk tidak binasa. Bapak di surga menginginkan saudara untuk tinggal di dalam kekekalan. Dan tempat itu adalah di dalam rumah Bapak di surga. Di mana ada kekekalan, di mana di situ kita tidak akan pernah binasa. Itu adalah panggilan Bapa di sorga. Oleh karena itu hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, satu hal yang saya tahu, Dia mengasihi kita semua. Dia membawa kita kepada satu pengharapan. Apabila hari ini ada orang berkata, Pak, gak mungkin Pak, jalan hidup saya sudah ditentukan sejak saya lahir. Saya dilahirkan dari keluarga yang penuh dengan dosa. Saya dilahirkan dari keluarga yang gak mungkin berhasil Pak. Pak, jalan hidup saya sudah ditentukan Pak. Wong saya orangnya memang seperti ini, terbatas. Saya penuh dengan dosa dan kesalahan. Sudah pasti masa depan saya kalau saya nggak masuk penjara aja, saya sudah bersyukur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus Kristus diberikan oleh Bapa di sorga. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mengubah hidup kita. Dari mana kita tahu saudara? Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dan sekarang terang itu telah datang menjadi manusia, yang kita nikmati, yang kita syukuri di hari Natal ini. Saudara, apabila seorang Bapak Michael Panjaitan yang telah divonis oleh dokter, engkau gak akan bisa punya anak, engkau gak akan bisa punya keturunan. Tetapi apa kata manusia? Apa yang mustahil bagi manusia? Semuanya dimungkinkan oleh Tuhan. Semuanya dibisakan oleh Tuhan. Semuanya dijadikan oleh Tuhan.
Apalagi bagi hidup kita semua, saudara. Siapa di sini yang hidupnya rindu untuk berubah? Angkat tangan. Saudara, bersyukurlah ketika kita berkata, saya harus berubah, Pak. Hidup saya nggak bisa seperti ini saja. 2024 harus lebih baik dari hari ini. Bersyukurlah saudara. Karena setiap orang yang merasakan bahwa aku harus berubah, dia tahu bahwa dia perlu pertolongan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang harus terjadi. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini terimalah sebuah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Siapakah Dia itu? Dia adalah firman Allah yang turun datang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dunia diciptakan oleh firman. Hari ini firman yang sama dapat mengubah hidup saudara. Oleh karena itu kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, aku adalah orang yang tidak sabar. Aku adalah orang yang penuh dosa. Maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Mereka akan melihat kerajaan Allah. Dan saudara percaya bahwa firman ini sanggup mengubah hidup kita. Kita terima firman ini. Kita lakukan firman ini. Dan kita pasti dapat berubah. Kita pasti dapat mengalami perubahan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam dunia ini semuanya dijadikan di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, bagaimana hari ini kita dapat menerima panggilan Bapak di surga? Bapak mengatakan, ayo anakku, ayo semua yang datang ke gereja pada pagi hari ini. Yuk janganlah engkau menjadi binasa. Kesempatan masih ada Bapak Ibu. Hari ini apabila kita masih bisa duduk, kita masih bisa bernafas, artinya kesempatan masih ada. Amin. Percayalah 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi saudara. Karena saudara menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percayalah bahwa 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini saudara. Karena tahun 2024 firman Allah ada tinggal bersama dengan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kalian, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang termasuk kita semua yang ada di tempat ini, yang menerima firman Allah, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, apabila hari ini kita mau mengatakan, aku Natal bukan cuma hanya memperingati Yesus datang. Tetapi di hari Natal, aku akan memperingati hari di mana aku menerima Yesus sebagai Tuhanku. Di mana aku menerima Yesus sebagai juru selamatku. Saudara, di dalam sebuah nama, itulah yang mempengaruhi kita saudara. Hari ini Natal akan menjadi berkat kalau kita percaya di dalam namanya. Siapakah namanya? Yesus. Sekarang bagi saudara, siapakah Yesus itu? Itulah yang menentukan saudara. Dalam hidup kita akan bisa mendapatkan berkat apabila kita percaya di dalam namanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam sebuah nama saya kasih sebuah ilustrasi. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan pada waktu yang sama, pesan yang sama. Ini sebagai contoh saja. Kalau hari ini saudara mendengarkan dan saudara, nama saya adalah Hendra Pranata, ya, PDM Hendra Pranata. Kalau saudara mendengarkan nama PDM Hendra Pranata, saudara percaya PDM Hendra Pranata adalah siapa? Gembala. Ada yang bilang pendeta. Oke. Saudara, kalau kita percaya bahwa yang berbicara adalah gembala saya, yang berbicara adalah gembala saya, maka saya percaya apa yang dikatakan pasti berguna bagi saya. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada yang datang dan percaya di dalam nama PDM Hendra Pranata sebagai pendeta, saudara yang diurapi oleh Tuhan,
saudara pasti percaya bahwa apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan buat saudara. Dan saudara pasti juga pulang akan diberkati. Tetapi apabila kita datang ke satu tempat, kita nggak percaya. Siapa sih dia? Siapa sih yang ngomong yang penting datang aja Natal? Nah yang seperti ini tidak bisa menerima apa-apa. Bahkan tadi yang datang saya melihat, wah ketika datang, wah, kita akan disambut dan dilayani oleh saudara kita, Bapak Michael Panjaitan. Wah, saya percaya saudara sudah sukacita. Kenapa? Saudara kenal namanya. Saya tahu kok saudara kenal, kenapa? Karena sebelum mengundang beliau, kita survei siapa yang perlu diundang. Siapa yang saudara paling pengen ketemu. Katanya Bapak Michael Panjaitan. Oh tepuk tangan dong, dia sudah ada di tengah kita. Betul gak saudara? Baru dengar namanya aja merinding-merinding saudara. Karena apa? Wah dia penyanyi lagu yang aku paling kenal. Apalagi tadi baru cuman kuasamu terlebih gitu ya, teredek. Semua langsung. Hanya kita percaya di dalam satu nama saudara. Kita membuat kita merasa mengantisipasi. Ayo kapan ya dengar Pak Michael Panjaitan. Kapan ketemu dengan dia. Sehingga ketika dia nyanyi, kita semua bersukacita dan diberkati. Amin. Siapa tadi yang diberkati oleh puji-pujiannya? Saya diberkati luar biasa saudara. Sampai rasanya saya terharu. Karena ketika dia menyanyikan, ada suatu perasaan dari hati yang keluar saudara. Hari ini saya mau katakan pada saudara. Siapakah nama Yesus di dalam hati saudara? Saya berdoa hari ini kita mengenal dia. Nama Yesus bukan adalah sembarang nama saudara. Dia adalah firman Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Kenapa saudara? Karena Allah Bapa di surga tahu kita harus menerima satu kebenaran dan kebenaran yang paling benar supaya hidup kita menjadi benar. Apabila saudara pengen tahun 2024 hidupmu akan menjadi lebih benar, lebih baik, engkau harus cari yang paling benar dan paling baik. Dan tidak ada yang lain yang paling benar dan paling baik selain dari firman Kristus. Kenapa kita bisa percaya? Karena di dalam nama Yesus Kristus adalah firman Allah yang datang ke manusia. Dan yang kedua kita juga tahu bahwa Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus kepada kita. Bukan hanya untuk disembah saudara. Tetapi dia datang sebagai manusia untuk menanggung dosa kita. Bapa di surga tahu dosa kita terlalu banyak, penderitaan kita terlalu banyak. Dan tidak ada satupun yang dapat menggantikan dan membayar penderitaan itu. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menanggung kita semua. Sehingga nama Yesus adalah Kristus Juru Selamat kita. Bahkan kita tahu bahwa anak yang tunggal yang diberikan, dia akan mati bagi kita saudara. Dia akan mati bagi kita. Ada di sini saya percaya Gak ada orang yang mau mati bagi orang lain. Buat temennya gak tahu. Buat anak mungkin. Tetapi saya percaya gak ada satupun orang yang mau mati kepada seterunya. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa di surga, dia berikan anak yang tunggal di hari Natal ini saudara. Dia akan bertumbuh untuk menjadi korban persembahan. Dia akan mati bagi kita. Namun dia di hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Sehingga kita berkata, ada satu pribadi yang dapat mengalahkan maut. Ada satu pribadi yang dapat membawa kehidupan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, itulah nama yang ada di dalam nama Yesus Kristus kita. Saya berdoa setiap saudara ketika mendengarkan nama Yesus, kau melihat firman Allah yang hidup. Kau melihat anak Allah yang diberikan pada kita sebagai juru selamat. Anak Allah yang menjadi Tuhan dan yang memerintah di dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita percaya Yesus Kristus adalah firman Allah, juru selamat dan Tuhan, kita pasti akan menerima firman Tuhan berbeda dengan sebelumnya. Amin. Saya percaya hari ini
saudara banyak yang sudah datang ke gereja. Saya berdoa mulai hari ini kita akan menghormati dan menerima firman Kristus. Karena dia adalah Allah. Saya percaya saudara. Suatu hari kemarin saya cerita di gereja saudara. Saya punya anak yang barusan menang juara piano. Dia berlatih sungguh-sungguh. Dia waktu itu saya latih untuk dengan cara yang simple. Cuman do re mi fa sol saudara. Tetapi dia mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan dia ketika saya tanya, kamu kok mau sih cuman latihan seperti itu? Dia cuman jawab apa? Karena dia jujur dia jawabnya gini, karena papa tahu apa yang aku perlukan. Papa tahu setiap kelemahanku. Dia bilang gitu. Dan apabila papa suruh untuk aku latihan seperti ini, karena papa tahu inilah yang aku perlukan. Saudara, hari ini adakah hati kita kepada Bapa di surga seperti itu? Adakah hari ini hati kita ada pada Bapa di surga? Dia Bapa yang lebih baik dari saya, saudara. Dia adalah Bapa yang lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari di hari Natal ini kita mau mendengar panggilan Tuhan. Hari ini saudara, dia mau panggil saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya juga. Untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita dilahirkan kembali. Marilah kita dilahirkan kembali di dalam firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anaknya. Hanya satu cara, yaitu untuk hidup kita berubah, untuk dilahirkan kembali. Dan mau berkata, Bapa di surga, aku mau menjadi anak-anakmu. Yesus Kristus datang ke dunia, kenapa dilahirkan saudara? Ada pernah yang berpikir, kenapa kok katanya Tuhannya orang Kristen kok dilahirkan? Kenapa kok Tuhannya orang Kristen kok punya anak? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kenapa hari Natal kita memperingati kelahiran seorang anak yang akhirnya nanti kita semua percaya bahwa dia adalah Tuhan kita? Karena firman Allah mengatakan bahwa setiap orang, Yesus Kristus di dalam Yohanes 3 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan setiap orang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat yang kelima dikatakan, aku berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Keselamatan kekristenan bukan ketika kita cuman hidupnya baik saudara. Keselamatan di dalam kekristenan bukan ketika kita terlepas dari masalah. Tetapi keselamatan yang kekal yaitu kembali ke rumah Bapa. Itulah yang Bapa di surga rindu kepada saudara. Dan bagaimana caranya? Kita harus dilahirkan kembali. Saudara mungkin berkata, mana mungkin bisa Pak? Saya sudah besar, saya sudah tua, saya sudah terlahir seperti ini, masuk ke perut ibu bagaimana? Tetapi Allah Bapa di surga, dia memberikan teladan di hari Natal. Ada satu anaknya yang tunggal dilahirkan dari perut seorang manusia. Tetapi dia juga dilahirkan dari benih Allah, dari firman Allah. Dan anak itu bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Diberikan kuasa atas dosa, diberikan kuasa atas segala kehidupan. Dan dia dapat kembali ke surga. Supaya saudara dan saya yang hari ini telah dilahirkan di dalam daging, yang telah dilahirkan di dalam perut seorang wanita. Apabila kita mau menerima roh Allah, kita mau menerima benih dari Allah yaitu firman Allah, maka kita akan dilahirkan kembali. Dan suatu hari kita dapat kembali ke rumah Bapa karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada yang dapat membayar kebaikan Bapa di surga. Tidak ada yang dapat membayar apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita selama dia ada di dunia. Selain dari hati kita, aku percaya aku punya Bapa di surga yang baik. Aku percaya bahwa dia telah memberikan yang terbaik bagiku. Dan aku akan meresponi. Aku akan menerima semuanya itu. Dan aku mau memberikan hidupku untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus dan menjadi anak Bapa di surga. Kiranya Natal hari ini memberkati kita semua dan membawa kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan.
Haleluya. Mari kita pejamkan mata saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapa di sorga, Bapa di sorga, kami percaya, hamba percaya di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan. Hamba berdoa biarlah hari ini setiap hati kami dijamah Tuhan, untuk dapat merasakan betapa besar kasih Bapa di sorga. Satu hal yang kami mau tahu Tuhan, Bapa, kami tidak akan melewatkan panggilan-Mu. Oleh karena itu di pagi hari ini kami mau meresponi, kami ingin menyerahkan hidup kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Bapa, supaya kami dapat kembali ke rumah Bapa dan tinggal bersama dengan Bapa. Kami tahu bahwa itulah kerinduan hati Bapa. Dan hamba berdoa, biarlah hari ini di hari Natal, di hari kami memperingati kelahiran anak yang tunggal, hari ini pun juga terjadi bahwa banyak jiwa-jiwa akan dilahirkan kembali untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Semua yang percaya bahwa Bapa mengasihi engkau, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night
Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Merry Christmas. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ada tetap di dalam hadirat Tuhan. Di hari Natal yang begitu indah ini, kita mau mengenang ada seorang Bapa di sorga yang mengasihi saudara dan saya. Dia rindu untuk kita diselamatkan dan tidak binasa. Itu kerinduan Bapa di sorga. Dia bahkan menyatakan kerinduannya dan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia. Dia bisa datang menjadi seorang dewa. Dia bisa menjadi datang seorang superhero. Tetapi dia datang sebagai seorang anak di kandang yang sederhana, di dalam keluarga yang sederhana. Dia mau memberikan pengharapan kepada kita semua. Kita manusia yang biasa-biasa saja, tetapi dia rindu untuk kita pun juga memiliki roh Allah. Mereka yang mau menerima panggilan Tuhan. Hari ini marilah di hari Natal, saudara, kita mau nyatakan, mari saudara, kita persiapkan HP kita. Kita akan nyalakan flashlight bersama-sama sebagai lambang di dalam kegelapan. Ada terang yang bersinar dengan cahaya yang indah. Terang yang memberikan sebuah pengharapan yang baru. Terang yang membawa sukacita bagi kita semua. Kita mau bawa terang ini ke dalam hidup kita. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita angkat tinggi-tinggi cahaya dan kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih, hari ini kami mendengar dan kami percaya. Isi hati Bapa di sorga yang mengasihi kami, bahwa Engkau rindu bahwa hidup kami menjadi baik.
hidup kami menjadi seperti yang Engkau ingini. Satu hal juga yang membuat kami terharu, Engkau Bapa yang rindu untuk kami tidak binasa. Hari ini kami menerima undangan-Mu ya Tuhan, yaitu Engkau rindu setiap dari kami itu masuk bersama-sama di dalam kerajaan sorga, masuk bersama-sama untuk tinggal di dalam rumah Bapa di sorga. Hari ini biarlah kasih-Mu menyentuh hati kami semua Tuhan, sehingga kami mau memberikan hati kami untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti apa kata firman Tuhan yang telah nyatakan, kami mau menerima firman Allah itu. Kami mau menerima Kristus Yesus di dalam hidup kami. Kami mau menerima segala tuntunan yang Tuhan berikan. Dan biarlah Yesus saat ini menjadi juru selamat dan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini dengan iman percaya, kami mau angkat tinggi-tinggi sinar yang Tuhan berikan. Dan kami mau menerima panggilan Bapa. Hamba berdoa hari ini Tuhan, biarlah pembaharuan terjadi, biarlah pemulihan terjadi, biarlah setiap kami mempunyai pengharapan yang baru dan kekuatan yang baru. Biarlah hati kami percaya tidak ada yang mustahil yang Tuhan dapat kerjakan. Tuhan Allah kami sanggup melakukan perbuatan yang besar. Tuhan Allah kami sanggup untuk menyelamatkan kami. Tuhan Allah kami sanggup untuk memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami terima Yesus Kristus Tuhan kami di dalam hidup kami. Kami terima segala firman yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami terima panggilan Bapa di sorga. Kami panggil Engkau ya Aba ya Bapa. Datanglah dan jadilah di dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi saudara. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, Juru Selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami lakukan, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus telah lahir di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Ada sukacita saudara hari ini? Amin. Saya melihat wajah-wajah baru yang disukakan dan juga telah diubahkan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bergembira dan bersorak-sorak. Mari semua anak-anak Allah, mari kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Saya bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara semua. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu yang mengubahkan dan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya.
Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Mari semua memuji nama Tuhan kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Mari para pria puji nama Tuhan kita sama-sama ya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Para wanita jangan mau kalah ya. Kita mau bernyanyi, kita menari bagi Tuhan. Amin. Siap. Mari semua nyanyi haleluya, menari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari bersorak bersama-sama, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Saatnya anak-anak memuji nama Tuhan kita. Seperti ulat yang buruk rupa diubahkan menjadi kupu-kupu yang cantik, demikian juga kita dari orang berdosa oleh karena Tuhan Yesus diubahkan dan diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Mari semuanya kita memuji Tuhan kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Penebus kita. Pembebas, penebus pembebas. Penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Haleluya, ada sukacita, amin saudara. Ya, mari kita persiapkan hati, kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat Natal yang begitu indah yang boleh terjadi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat hari yang indah ini. Terima kasih buat berkat anugerah yang Kau berikan di dalam anak-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tiba saatnya untuk kami pulang Tuhan. Namun kami percaya kami pulang tidak dengan tangan yang hampa. Mari saudara kita buka tangan kita, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini engkau telah membuka tangan sebagai orang-orang yang menerima kasih dan anugerah Tuhan. Dengan iman percaya terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam cinta anak yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Yang selalu menyertai membimbing kita mulai hari ini. Dengan di dalam firman Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah. Terimalah. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you Mau yang meninggalkan tempat terlebih dahulu. Tetap memuji-muji bersama dengan kita.
ya. Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan diberikan souvenir berupa roti. Baik Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum menerima roti. Merry Christmas. Haleluya. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year and a Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk yang berada di bawah meninggalkan ruangan ini dengan tertib, dimulai dari belakang terlebih dahulu melalui pintu utama. Karena akan menerima souvenir dari kami dari gereja. Mohon maaf anak-anak tidak termasuk. Yang di sebelah atas dapat melalui pintu sebelah kiri dan di belakang. Ya, menuju ke bawah langsung ke ruang Sion. Baik. Bapak Ibu yang berada di balkon bisa meninggalkan tempat ini melalui pintu yang di belakang dan di sebelah kanan Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri saya berarti. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mohon bersabar sebentar karena pembagian souvenir dan pembagian roti membutuhkan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. And Happy New Year. Happy New Year. Mungkin Bapak Ibu sembari menunggu yang tadi belum sempat memberikan persembahan khusus dan memberikan persembahan khusus di kotak yang telah tersedia di depan dan di belakang pilar. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan karena ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Masih kita selamanya.
punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Cek sound cek. Antara C atau D? Ini apa? I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I live. Gak